Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kelima dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Di riwayat lain menyebutkan 12 tahun, 2 bulan, 10 hari. Pamannya Abu Talib membawanya berdagang ke negeri Syam. Hingga suatu waktu mereka sampai di suatu tempat yang bernama Bushra, yang waktu itu masih termasuk wilayah Syam ya, dan merupakan ibu kota dari Hauran. Dan ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Di negeri inilah dikenal seorang rahib atau pendeta yang bernama eh, Bahira. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarsis. Ketika rombongan mereka tiba, ternyata dia langsung menyongsong rombongannya Abu Talib. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian dia berjalan-jalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memegang tangannya sambil berkata, "Hada Sayyidul Alamin." Ini adalah penghulu alam semesta. Hada Rasulullah Rabbil Alamin. Ini adalah utusan Rabb alam semesta. Hada yab'athuhullah rahmatan lil alamin. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Abu Talib dan para pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, "Eh, dari mana engkau mengetahui hal tersebut?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari pebukitan, tidak ada satupun dari bebatuan ataupun pepohonan, melainkan bersujud kepadanya. Dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Dan sesungguhnya aku dapat melihat atau mengetahui tanda kenabiannya itu terletak pada bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel." Dan dia mengatakan sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Kemudian sang rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka dengan secara istimewa dan meminta kepada Abu Talib agar memulangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah, tidak jadi dibawa ke Syam. Kenapa? Karena dikhawatirkan di Syam kalau dia tertangkap oleh orang Romawi dan orang Yahudi, dia akan dibunuh. Dan akhirnya pamannya Abu Talib mengirimkannya, mengirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang bersama sebagian anaknya ke Mekah dan tidak jadi untuk jalan ke Syam untuk berniaga. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.